Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya dengan judul pemeriksaan agregasi trombosit. Yang pertama ada pendahuluan. Pemeriksaan agregasi trombosit merupakan salah satu metode penting dalam bidang hematologi untuk mengevaluasi fungsi trombosit yang berperan dalam proses hemostasis primer. Trombosit atau platelet adalah komponen darah yang berfungsi dalam pembentukan sumbatan hemostatik untuk menghentikan perdarahan. Fungsi trombosit yang abnormal baik karena gangguan kuantitas maupun kualitas dapat menyebabkan kondisi seperti perdarahan berlebih atau trombosis. Oleh karena itu, pemeriksaan agregasi trombosit digunakan sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi gangguan fungsi trombosit seperti trombositopati atau trombositopenia. Metode ini dilakukan dengan menggunakan agregometer, yaitu alat yang mengukur perubahan densitas optik atau impedansi listrik dalam sampel darah. Pemeriksaan ini biasanya melibatkan pemberian agonis seperti adenosin bifosfat, ADP, kolagen, epinefrin atau riscoketin yang merangsang agregasi trombosit. Respon trombosit terhadap masing-masing agonis dapat membantu dokter dalam mendiagnosis dan memahami penyebab gangguan koagulasi pada pasien. Pemeriksaan agregasi trombosit memiliki aplikasi luas termasuk evaluasi gangguan perdarahan bawaan, pemantauan terapi antiplatelet, serta penelitian terhadap obat-obatan baru. Namun pemeriksaan ini memerlukan keahlian khusus serta standar laboratorium yang tinggi untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar dan interpretasi hasilnya sangat penting bagi tenaga medis dan peneliti. Lanjut ke prinsip dasar yang pertama, penggunaan agonis untuk merangsang trombosit. Agonis seperti ADP, kolagen, epinefrin, atau riscoketin ditambahkan ke dalam sampel darah. Setiap agonis menstimulasi jalur spesifik dalam agregasi trombosit. Yang kedua ada perubahan bentuk trombosit. Setelah stimulasi oleh agonis, trombosit mengalami perubahan bentuk menjadi lebih aktif dan siap berikatan satu sama lain. Ketiga, pelepasan granula trombosit. Trombosit yang teraktivasi melepaskan zat-zat dari granula mereka seperti ADP tambahan dan tromboksan A2 yang memperkuat sinyal agregasi. Lanjut keempat, ada ikatan antar trombosit melalui reseptor. Reseptor glikoprotein pada permukaan trombosit berperan dalam pembentukan ikatan fibrinogen yang memungkinkan trombosit saling menempel atau agregasi. Yang kelima, ada pengukuran agregasi. Metode optikal mengukur perubahan densitas optik dalam plasma kayak trombosit menggunakan agregometer. Penurunan kekurangan menunjukkan peningkatan agregasi. Yang kedua ada metode impedansi, mengukur perubahan impedansi listrik pada darah utuh, mencerminkan jumlah trombosit yang menempel pada elektroda. Yang keenam ada interpretasi respon terhadap agonis. Setiap agonis menghasilkan pola agregasi tertentu. Respon abnormal dapat menunjukkan gangguan fungsi trombosit seperti defek reseptor atau jalur sinyal tertentu. Kesimpulan, pemeriksaan agregasi trombosit adalah metode diagnostik penting untuk mengevaluasi fungsi trombosit dan mendeteksi gangguan hemostasis primer. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip dasar dan interpretasi hasilnya, pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mendukung diagnosis, pengelolaan terapi, dan penelitian terkait gangguan koagulasi. Kombinasi antara teknologi canggih dan keahlian klinis menjadi kunci dalam memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan bermanfaat.